Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, untuk ketua kelas, Alvin silahkan dipimpin doanya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai Bu. Terima kasih ya, Alvin. Baik, anak-anak, hari ini udah sarapan belum? Sudah Ibu. Sudah. Semua ya, sudah sarapan, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik. Nah, Sofiatur Rohma. Hadir Ibu. Nah, Suhendra Alvin. Hadir. Nah, Bagus Prayogi. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 9, makananku sehat dan bergizi, subtema 3, kebiasaan makanku dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 informasi dari teks cerita perjuangan. Melalui penugasan, peserta didik mampu membuat sebuah teks drama berdasarkan cerita petualangan. Dan melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan melalui diskusi, peserta didik mampu membuat sebuah laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tabel. Dan melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan pot tanaman dari bahan-bahan bekas minimal dalam 2 kalimat. Dan melalui praktik penugasan di rumah, peserta didik mampu membuat sebuah pot tanaman dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Baik, anak-anak masih ingatkah kalian kemarin kita belajar mengenai sumber daya alam? Apa sih sumber daya alam itu? Ya, benar, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada air, tanaman, kemudian tanah, dan masih banyak lagi. Oke, Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang ya. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan teks bacaan mengenai siapakah yang lebih penting. Baik, Ibu akan bacakan teksnya. Anak-anak simak dan perhatikan ya. Siapakah yang paling penting? Pada suatu hari di kebun Pak Asep, terdapat 4 jenis tanaman sayuran, yaitu tanaman jagung, kentang, buncis, dan kubis. Mereka selalu bertengkar karena menganggap diri mereka sendiri lebih penting dari yang lainnya. Saat tanaman-tanaman itu mulai berbuah, mereka tetap saja menganggap dirinya paling penting. Saat mereka sedang berdebat, muncullah Pak Asep dengan keranjang-keranjangnya. Semua tanaman berdebar,
dan berharap untuk dipetik. Lalu Pak Asep menghampiri tanaman kubis dan memetiknya. Setelah meletakkan tanaman kubis di keranjangnya, Pak Asep menghampiri tanaman buncis dan memetiknya juga. Betapa gembiranya tanaman buncis. Tak lama setelah itu, Pak Asep menghampiri tanaman jagung. Dengan gembira ia memetik jagung-jagung itu satu persatu. Betapa gembira hati tanaman jagung. Betapa sedih tanaman kentang melihat teman-temannya di keranjang. Saat ia ingin menitikkan air mata, ternyata ia merasakan tubuhnya dipegang oleh Pak Asep. Dan kemudian tangan Pak Asep mulai memanen kentang dan menaruhnya di keranjang. Setelah selesai memanen, Pak Asep duduk beristirahat sambil menunggu kendaraan yang akan mengangkut keranjang-keranjang itu ke pasar. Pak Asep berkata, senangnya memiliki semua tanaman yang berguna, membantu tubuh manusia agar tetap sehat dan kuat. Semoga tanamanku terus tumbuh subur agar dapat bermanfaat untuk sesama. Mendengar perkataan Pak Asep, tanaman jagung, buncis, kubis, dan juga kentang saling berpandangan dan tersadar bahwa mereka semua memiliki peran yang sama pentingnya bagi manusia. Baik, anak-anak, setelah membaca dan menyimak teks bacaan siapakah yang paling penting, kira-kira sikap positif apa ya yang dapat kita ambil dari teks bacaan tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada sikap dari masing-masing tanaman yang sombong, yang saling iri bahwa mereka merasa diri masing-masing itu lebih penting. Padahal dari masing-masing tanaman tersebut, baik itu jagung, kentang, buncis maupun kubis, itu memiliki perannya masing-masing bagi manusia. Jadi kita tidak boleh sombong ya anak-anak, dan harus selalu rendah hati. Baik, selanjutnya sikap dari Pak Asep. Iya, Pak Asep yang senantiasa bersyukur memiliki tanaman-tanaman tersebut. Tanaman-tanaman tersebut sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Pak Asep juga senantiasa berdoa untuk kesuburan tanaman-tanamannya. Asep juga sangat berlaku adil untuk masing-masing tanaman. Pak Asep memanen tanaman-tanaman tersebut secara bersamaan hingga masing-masing tanaman tersadar bahwa mereka itu penting bagi Pak Asep. Baik, anak-anak, silakan identifikasi jenis sumber daya alam yang ada di dalam teks serta jelaskan manfaatnya bagi manusia. Silahkan tulis di buku tugasnya ya, nanti akan Ibu periksa. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai karya 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi itu? Ada yang tahu? Belum kok. Iya, belum ya. Jadi karya seni 3 dimensi itu karya seni yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, atau bisa kita lihat dari segala arah. Jadi terdapat wujud dan volumenya. Contohnya seperti vas bunga, patung, kemudian kerajinan kayu, dan lain sebagainya. Oke, jadi berkarya seni 3 dimensi itu juga dapat memanfaatkan barang bekas ya anak-anak yang ada di sekitar kita. Apa sih contoh barang bekas yang ada di sekitar kita itu? Ada yang tahu? Kardus, Bu. Botol plastik. Ya, betul. Ada yang lain? Botol. Iya, betul ya. Jadi, contoh barang-barang bekas yang ada di sekitar kita itu ada botol bekas, ada kardus,
ada kertas-kertas yang tidak terpakai, ada stik es krim, sedotan, dan masih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan barang bekas, yaitu botol plastik dari minuman yang sudah tidak terpakai. Nah, untuk itu silahkan anak-anak tonton terlebih dahulu video pembuatan produk karya dari barang-barang bekas berupa botol minuman tersebut. Nah, silahkan untuk Nabagus Prayogi bisa ditampilkan videonya agar anak-anak bisa menonton dan menyimak bagaimana langkah-langkah dalam membuat kerajinan ini. Bagaimana Nabagus? Baik. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Silakan disaksikan ya anak-anak dan dipahami langkah-langkahnya. Baik, bahan-bahannya cukup sederhana ya. Ada botol bekas, spidol, cutter, gunting, dan penggaris. Nah, yang pertama kita buat pola pada botol bekas terlebih dahulu dengan menggunakan spidol dan juga penggaris. Kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang telah dibuat. Usahakan untuk mengguntingnya dengan rapi ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, guntinglah pola garis lurus sesuai dengan gambar video yang ditampilkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu hapus pola dan berikan sekat berbentuk lingkaran dari sisa botol untuk membuat lekukan. Nah, lekukan di sini digunakan untuk memberikan kreasi terhadap pot bunga dari botol bekas minuman ini. Kemudian, letakkan sekat di bawah pola botol yang sudah digunting untuk menyelipkan lekukan yang akan dibuat. Nah, kemudian lekuklah pola yang sudah digunting. Bisa dilihat ya anak-anak. Kemudian gunting sisi botol bagian atas menyerupai payung atau bentuk lainnya sesuai kreasi ya anak-anak.
Nah, selanjutnya beri lubang pada bagian bawah botol dan atap botol. Untuk bagian bawah botol tentunya untuk tanaman menyerap air dan atapnya untuk membuat tali gantungan. Nah, kemudian beri warna pada botol dan keringkan. Nah, pemberian warna ini opsional ya anak-anak, atau tidak wajib, dikarenakan kalau tidak ada di rumah tidak perlu diwarnai ya. Nah, itulah video proses pembuatan pot bunga dari botol bekas. Nah, ini Ibu ada contoh realnya seperti ini. Jadi botolnya dikreasikan ya anak-anak, dibentuk lekukan seperti ini dan diberikan tali di atasnya. Jadi kita bisa menggantungnya di dinding ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak, atau ada yang belum dipahami? Tidak, Ibu. Baik, sudah paham ya. Nah, untuk minggu depan diharapkan anak-anak membuat karya pot tanaman ini juga di rumah bersama teman atau orang tua. Jadi kalian jika kesulitan bisa minta bimbingan dari orang tua ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa memvideokan secara singkat cara atau langkah-langkah kalian dalam membuat pot tanaman dari kreasi kalian masing-masing, dan kirimkan juga foto hasil dari pot tanaman kreasi kalian. Nah, bagaimana, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik. Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan ya. Diharapkan dengan memanfaatkan barang-barang bekas dalam berkarya seni, berarti kita mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Pemanfaatan sumber daya seperti ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan di sekitar kita. Dengan membuat salah satunya dengan membuat pot tanaman dari barang bekas. Nah, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan selalu jaga kesehatan di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker apabila berpergian keluar, dan juga menjaga jarak. Baik, Ibu rasa cukup. Kepada ketua kelas silahkan ditutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Alvin. Ya baik Bu, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, alhamdulillah sudah pembelajaran pada pagi ini. Ibu akhiri waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya, anak-anak.